Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian, pengajian insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan pengajian rutin dengan tema senyum di akhir kehidupan yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Firdaus. Untuk itu mari kita ikuti pengajian ini. Semoga Allah memberkati ilmu yang akan kita dapat dan mencatat langkah kita semua menjadi pahala dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata makin hari air ketubannya makin habis. Sang dokter memberikan isyarat, Ustaz, Pak, ini si malakama. Baik dalam perut bertahan, air ketubannya makin habis, dikeluarkan belum waktunya. Nah, pada akhirnya saya bilang yang terbaik saja dokter. Akhirnya dilarikan lagi di persahabatan karena rumah sakit yang paling lengkap NICU-nya itu di sana. Masuk langsung ruang NICU bayi. Jam 10 ternyata istri saya baru keluar. Bayangkan, dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam di ruang operasi nggak ketemu saya. Jam 10 baru keluar. Jam 10.55 saya harus mengabarkan sang buah hatinya diambil lagi sama Allah. Itu kalau babnya nggak selesai tawakalnya, repot urusannya. Meraung-raung, tapi karena bab tawakalnya selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kehidupan kita sekarang. Bab ibu bapak semuanya udah bukan bab niat lagi. Babnya ini udah mau maghrib, ya. Umur ibu bapak semuanya bukan lagi subuh, tapi udah mau maghrib. Maka bab tawakalnya harus ditambah lagi. Bahwasanya apapun yang terjadi ke depannya, apapun yang terjadi dengan anak cucu nanti, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ataupun buruk, dua-duanya bersumber dari Allah. Siapa yang hari ini sedang kesulitan, siapa yang hari ini sedang punya kesedihan, siapa yang hari ini sedang minus ekonominya, siapa yang hari ini sedang jaya, siapa yang hari ini sedang bahagia, dua-duanya semuanya datang kepada hidup kita bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bahasanya adalah menerima semua takdir Allah. Dalam hadis qudsinya Rasulullah menyampaikan, "Man lam yarda 'alal qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyabhas rabban siwahi." Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsinya, siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, siapa yang tidak menerima takdirku, maka keluarlah dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Allah begitu bencinya sama orang yang gak nerima takdirnya. Allah begitu gak senangnya suruh dicari Tuhan selain aku. Bisa jadi itu emang musibah, bisa jadi itu emang bencana buat kita. Apa yang dilakukan? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Palestina itu ada dua tempat yang masyhur. Yang pertama itu namanya Danau Galilea. Yang kedua ada namanya Laut Mati. Dua tempat ini, dua tempat air tadi, Danau Galilea dan juga Laut Mati, bersumber dari sumber air yang sama. Danau Galilea mendapat aliran dari Laut Jordan, menghidupkan warga sekitarnya, mensejahterakan warga sekitarnya. Sedangkan Laut Mati dengan sumber air yang sama dari Laut Jordan tidak membawa manfaat. Catat baik-baik ibu bapak semuanya, sumbernya sama, tapi
outputnya bisa jadi nggak sama. Harusnya kita makin ditambah umur sama Allah, makin ditambah rezeki sama Allah, harusnya hidup kita makin bawa manfaat. Maka dari itu, orang yang hatinya hidup, dia akan menghidupkan hati yang lain. Orang yang ruhaninya hidup, spiritualnya hidup, akan menghidupkan rohani spiritual hati yang lain. Tapi juga sebaliknya, laut mati itu disebut laut mati karena dia lautnya mati, tidak menjadi sumber apapun, maka dia tidak membawa manfaat buat sekitarnya. Hati yang mati, spiritual yang mati, keimanan yang mati, maka dia juga sama, tidak bisa membawa manfaat bagi orang lain. Tapi orang yang kaya bisa berbagi kepada orang lain. Itu yang disebut dengan kaya. Maka umur kita bukan sedikit lagi, tetapi terus bertambah angkanya, berarti jatah hidupnya makin berkurang. Bagaimana kita mempersiapkan di akhir kehidupan kita dengan senyum bahagia. Dengan senyum bahagia. Selesaikan urusan dunia kita sekarang. Selesaikan urusan kita, urusan dunia kita sesegera mungkin. Biar apa? Suatu saat nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bahagia. Jangan sampai banyak masih nyangkut urusan dunia kita. Ustadz belum selesai Ustadz cicilannya, terus minta sama Allah, Allah lunasin utang-utang kita. Amin. Anak-anak kita juga sama. Doain anak-anak kita satu perak pun gak punya utang. Izin Allah juga sama. Saya izin Allah tinggalnya di kontrakan Ustadz, tinggal di kontrak, nggak ada masalah. Rumah kita habis 3 habis, begitu kata Allah. Harta habis, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Terus begitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya dengan izin Allah. Bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambahnya ilmu, sering datang ke majelis-majelis ilmu, berarti harus tambah manfaat. Maka yang pertama itu saya bukan diriin perusahaan. Yang pertama kali saya dirikan adalah yayasan. Namanya Yayasan Rumah Hati Peduli. Alhamdulillah izin Allah, UPZ-nya Bank DKI selalu support untuk makannya para santri penghafal Quran. Kalau di situ ada rezeki ibu bapak, dapat ngalir pahala semuanya. Saya punya rumah tapit sama sanatnya gratis. Adanya di Jaka Permai. Perumahan Jaka Permai itu rumahnya 250 meter, AC besar, nyaman. Khusus buat akhwat umur SMP sama SMA. Targetnya 2 tahun, 15 juz mungkin penghafal Qur'annya dan seterusnya. Apapun Ustadz, saya cuma bisa ngasih makan dan minumnya. Ustadz, gimana bisa dapat pahala? Makanan dan minuman dimakan oleh santri penghafal Quran menjadi darah dan dagingnya mereka. Dengan darah dan daging kekuatan mereka mampu menghafal Quran, dan setiap huruf itulah kita dapat transferan pahala. Tadi dikatakan juga sama, saya tukang sumur bor. Alhamdulillah izin Allah udah ada hampir 30-an wakaf sumur bor, plus kita udah punya mesin sumurnya sendiri. Wakaf juga. Bayangin tuh, mesinnya dipakai, ya Allah, airnya dikeluarin buat masyarakat, buat masjid, buat musola, buat pesantren. Masya Allah, itu nggak pernah berhenti aliran pahala. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan orang yang paling bahagia itu adalah saat nafas berhenti, pahalanya terus mengalir. Itu orang yang paling bahagia. Maka senyum di akhir kehidupan kita harus senyum bahagia. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menghina Allah, menghina Tuhan itu biasanya kan penistaannya dengan berbagai macam cara. Ada yang mohon maaf, Qur'annya diinjek-injek, nabinya dihina-hina. Itu kalau bahasa tasawufnya
menghina Allah itu nggak perlu Qurannya diinjak-injak, nabinya dihina-hina. Besok kita nggak yakin bisa makan saja, itu sudah menghina Allah. Besok minimal kerudungin tuh saudara-saudara muslim kita di pedalaman. Saudara-saudara muslim kita sebetulnya hakikatnya mereka seorang muslim dan muslimah, tapi memang izin Allah mereka nggak mampu bisa menutup hijabnya karena urusan duit, maka itu masih tugas kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita semuanya dengan izin Allah. Kalau sedang diuji, sabar. Kalau sedang diuji, terima semua takdir Allah. Yang terakhir, tawakal dengan apa yang sudah kita rencanakan. Atur ulang rencana hidup kita. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan, semuanya mendapat ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal, ada mau bertanya silakan. Ya, Pak. Kemarin ya. Silakan, ada mau bertanya? Waalaikumsalam. Saya Bu Nani, mau tanya satu di luar materi, tapi mungkin juga ini secara pribadi ya untuk lebih saya bertakwa pada Allah ya. Bagaimana caranya atau kiatnya untuk selalu istiqomah dalam menjalankan segala ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu biasanya memperbaiki niat, mengatur ulang rencana hidupnya, berikutnya tawakal, sama juga. Maka temannya hijrah itu adalah istiqomah. Istiqomah itu gimana Ustaz? Istiqomah itu lelah isinya. Istiqomah itu capek. Istiqomah itu keringetan. Istiqomah itu mengeluarkan tenaga, keringat, tenaga, uang, energi, sampai mohon maaf lahir batin. Istiqomah itu terkadang mengeluarkan tetesan darah kita. Karena apa? Hadiahnya bukan kulkas 2 pintu. Orang istiqomah itu bukan TV hadiahnya. Orang istiqomah itu bukan mobil hadiahnya. Orang istiqomah itu hadiahnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya capek. Bangun tahajud Ustaz tiap malam capek. Bosen. Begitulah. Karena hadiahnya surga. Bagaimana kiatnya? Kiatnya untuk istiqomah itu sama dengan kiatnya menaikkan level standar hati kita. Karena apa? Kalau orang yang gak istiqomah berarti level hati, level iman kita itu masih disodrun tadi. Gampang diganggu, gampang dibisik, was-was, galau, gelisah. Anak belum pulang dia khawatir, laki belum pulang gelisahnya luar biasa. Jam 11 laki belum pulang makin gelisah lagi. Di perapatan perumahan kagak ada, nggak ketemu lagi, makin gelisah. Masya Allah. Nggak taunya ada tetangga yang ngabar, tadi Pak Haji jalan tuh sama perempuan. Makin gelisah lagi, keringetan. Beneran. Itu bisikannya minal jinnati wanas. Ternyata ada manusia yang ngabarin. Suaminya pulang, habis dilabrak. Nggak taunya apa? Tadi nolongin nenek-nenek kecelakaan. Nah, yang namanya saya untuk biar nggak diganggu lagi gimana Ustaz? Biar kita istiqomah, biar kita agak tenang lagi hidupnya gimana Ustaz? Naikkan level berikutnya menjadi qalbun. Nah, itu hati yang sering kita tahu namanya qalb. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka Allah menggunakan hati level kedua itu dengan kata qulub, yaitu jamak dari qalb. Itu hatinya tenang Ustaz, tenang. Udah mulai istiqomah, riyadhahnya itu udah lewat 40 hari, masuk 50 hari berikutnya terus istiqomah. Tapi mohon maaf lahir lagi imannya, males lagi datangnya. Kalau imannya betul-betul di qalbu, maka naik keimanannya gampang.
Tapi kalau cuman gimmick, kalau cuman sekedarnya cuman pengen dibilang sama orang beriman, kalau cuman keimanannya pengen kata orang, pengen dilihat tetangga, maka pas udah jatuh susah naiknya. Itu kalaupun. Terus kalau yang lebih tenang lagi ada Ustaz, ada namanya fuad, jamaknya afidah. Itu hati levelnya yang ketiga jauh lebih tenang. Jadi kalau anak kita ngadu apa, kita cuma bisa bilang, ya udah tenang besok jadi. Begitu saja. Pernah berdoa? Kalau berdoa itu pengennya kita nyari rezeki atau dianterin? Pengennya keinginan kita itu kita datangi keinginan kita samperin keinginan kita, atau dianterin keinginan kita? Rezekinya pengen diantar apa diambil atau dicari? Dianterin. Kalau rezeki kita pengen dianterin, maka anterin dulu rezekinya orang lah. Kenal Imam Syafi'i? Tahu, pinter ngajinya udah. Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Suatu ketika Imam Syafi'i ini datang ke gurunya, ke rumah gurunya. Imam Syafi'i ini murid, datang ke gurunya Imam Ahmad, bilangin, ngasih tahu gurunya, guru, kalau pengen dapat rezeki itu, dapat sesuatu, harus ada ikhtiarnya. Siang hari, satu karung kurma muda. Akhirnya apa? Imam Syafi'i mengatakan, saya punya guru, kangen, pengen saya bawain itu kurma. Gitu. Pas dibawain kurmanya, bilang sama gurunya, guru, beginilah hidup, beginilah yang namanya rezeki. Rezeki itu harus diusahain, diikhtiarin, baru dapat. Ini saya bagi buat guru setengah kurma muda. Apa kata gurunya? Masya Allah, barusan tadi saya habis sholat asar, saya ngucap sama Allah, enak kayaknya duduk sore-sore makan kurma muda. Ternyata guru sama murid beda level. Ada rezekinya yang dianterin, ada rezekinya yang harus diikhtiarkan. Kita siapa Ustadz? Posisi kita bagaimana? Silakan hitung sendiri. Kalau kita merasa keimanan keilmuan kita belum nyampe seperti guru kita, ya sudah, harus tetap ada ikhtiar yang kita lakukan. Kalau keimanan kita sudah memuncak, maka rezeki itu datang. Begitu juga istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Makanya itu kalau guru kita itu cuman buka air gelas, cuman dia bacain Fatihah, kayaknya itu badan kita habis minum Fatihah dari guru kita, kayaknya setengah jam lagi. Nah, beda mulutnya guru kita selalu nggak putus sama zikir. Kita zikirnya entar sore, entar siang. Jadi kalau kita sudah istiqomah, maka karomah mendatangi kita. Caranya gimana Ustadz? Tingkatkan kualitas hati kita. Dengan cara apa Ustadz meningkatkan kualitas hati? Dengan cara ibadah. Kalau lagi malas, semales-malesnya, jangan tinggalin yang wajib. Jangan tinggalin yang wajib. Sikap gas yang sunah-sunah, gas semuanya. Dari puasanya, sholatnya, tadarusnya, semuanya. Makanya mohon maaf lahir batin, ibu bapak nih yang udah mau isya, yang udah mau maghrib, harus punya amalan istiqomah. Yang mohon maaf, suami kita aja nggak tahu, istri kita aja nggak tahu, anak kita nggak tahu, apalagi tetangga. Harus punya satu amalan, orang lain nggak banyak tahu, dan kita lakuin itu setiap hari. Masya Allah. Beneran? Silakan pilih. Apa contohnya Ustaz? Setiap habis sholat isya, ba'diyah isya, satu sambung dengan sholat taubat. Istiqomah
Habis Isya sholat taubat, habis Isya sholat taubat, terus begitu. Silakan pilih. Ada guru saya sampai meninggal, beliau cerita sebelum meninggal tuh umur memang 80 udah di pojok masjid. Dia cerita sama saya, Ustaz, ada amalan saya yang nggak saya putus. Apa itu guru? Saya sholat witir, habis sholat Isya saya sholat witir. Itu nggak putus. Terus kalau bangun tahajud gimana Ustaz? Nggak usah witir lagi. Nah silakan tahajud, nggak usah ditutup lagi sama witir. Itu istiqomah. Nah silakan pilih amalan kecil, receh, tapi itu yang kita istiqomahkan sampai nanti ajal menjemput kita. Silakan. Orang tua kita, istri, suami, anak itu nggak pernah ada yang tahu dengan amalan kita. Itu kita pegang dan itu bisa menjadi asbab Allah mudahkan urusan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Visual ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Satu Pak Ustaz. Ya. Juga udah 3 tahun ini di masjid kami memberdayakan jamaah dan lingkungan sekitar untuk mengadakan wakaf tapi sawah produktif. Dan alhamdulillah pada tahun ketiga ini kita juga udah daftar di Badan Wakaf Indonesia Pusat, sudah resmi, terus sudah mulai juga ada panennya yang akhirnya kan diberikan ke kaum duafa maupun santri hafiz yang ada di kami. Itu kenapa saya tanyakan, karena memang juga wawasan baru mungkin dari jamaah, kalau memang bisa ada minat lebih lanjut, mungkin dari tim kami dari masjid juga bisa, tim wakaf kami kita dalam lembaga wakaf tersendiri yang akan mohon dibantu untuk ada diskusi kelanjutannya untuk kami. Tapi yang terutama juga yang kami lihat itu karena ini menyangkut wakaf. Jadi amal wakaf itu kan sampai kita wafat pun masih ngalir kan gitu. Jadi kalau dari sumur ini seperti apa bentuknya? Ini yang bisa saya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi posisi sumur kita ini memang harus ada di fasum. Salah satunya kalau tidak ada titiknya di masjid, titik berikutnya ada di pondok pesantren. Tapi dari masjid itu kita akad bahwasanya tidak boleh dikuasai masjid, dalam tanda kutip harus ada pipanisasi juga. Warga boleh ambil. Yang kedua di pesantren juga sama. Di pesantren juga warga boleh memanfaatkan, masjid boleh juga pakai, alirkan air itu seluas-luasnya. Sumur perdana kami itu ada di Lombok Barat. Di Lombok itu kalau kekeringan itu hampir 3 bulan. Itu ngebornya per meternya itu 1.200.000 per meter. Minimal di Lombok itu kalau ngebor Pak sampai detik sekarang di Lombok itu ngebor itu minimal kedalamannya 80 meter. 80 meter kali 1,2 berapa? 80 jutaan, hampir 90 jutaan. Total habis kita kemarin itu tahun 2017 itu habis 120 juta. Masya Allah. Duit siapa? Bukan duit saya. Saya cuma wasilah saja. 20 juta awal itu pakai rekening pribadi, yayasan belum saya bangun. Wah, tung cepet. 20 juta berhenti. La ilaha illallah. Itu ngebor 3 bulan non-stop, mesin nggak berhenti. Non-stop 3 bulan. Itu keluarnya artesis. Akhirnya Allah Akbar. Itu ada posisinya di pondok penghafal Quran yang akan jadi cikal bakal Institut Al-Quran pertama di Lombok. Depannya masjid, sekitar warganya paling dekat ngambil air 10 kilo. Wow, itu air seger, langsung dari mata air tembus. Saya bilang, coba disuling sedikit, lalu dijual secara ekonomis untuk ekonomi pondok, maka masuknya nanti sebagai wakaf produktif. Mesinnya harganya 20 juta, kita wakafkan, akhirnya ekonominya tumbuh. Karena apa? Pesantrennya gratis. Posisi pesantrennya pun kita adakan survei.
mesti kita ini jangan sampai yang manfaatnya cuma sedikit, maka kita harus survei titiknya, kedalaman, pakai tim geo, itu airnya di mana, posisi dalam macam, itu sudah komplit semua tim kita. Ya, kembali lagi ke Lombok, pada akhirnya 20 juta tuh berhenti. Tiba-tiba ada jamaah, Ustaz, ini ada mobilnya Mercy C200 tahun 2000. Wah, nggak pernah dipakai itu orang. Ini sertifikat, ini BPKB, ini SNK, itu mobilnya Ustaz. Buat siapa, Bang? Buat Ustaz. La ilaha illallah, kita belum pantas pakai Mercy dah. Izin Mas ya, saya jual 60 juta. Beneran, saya butuh. Pasarannya masih 90 juta ke mobil, tapi saya jual cepat 60 juta. Buat apa? Buat sumur lagi. Allah Akbar. Datang aja tuh rezeki begitu kalau udah urusannya nolongin agama Allah. Berapa Ustaz per titiknya tergantung kedalaman. Mesin kita alhamdulillah sudah sampai ke titik 100 meter pipanya. Yang paling dalam saya buat itu 90 meter. Nah, per meternya berapa tergantung kedalaman. Minimal satu titik itu sekitar 20 juta. Mahal banget Ustaz. Iya, kalau patungan jadi receh. Nah, gini ya. Ustaz berapa? Ada yang terasa 5 juta, ada yang transfer 50.000 juga sama pahalanya sama. Ada tiba-tiba anaknya WhatsApp saya, Ustaz, 1 titik Ustaz buat almarhum ibu saya. Masya Allah, itu yang dalam kubur mah udah kebanjiran pahala udah. Beneran. Ada lagi yang paling ekstrim itu di Jampang Surade. Tahu Ibu Jampang Surade di mana? Tahu. Sukabumi, ujung genteng. Nah, itu saya di ujung genteng Jampang Surade, Pak. La ilaha illallah. Mata airnya udah kering banget, saya fotoin. Berikutnya apa? Saya tanya, ini kalau airnya nggak ada, mata pencaharian warga dari mana selain bertani? Ternak Ustaz. Lah ternak kan butuh air. Iya Ustaz. Terus kalau nggak ada air, ya tinggal nunggu bantuan gereja Ustaz. Nah, itu lokasi yang kalau ke gereja pakai batik, pakai peci. Itu lokasinya di situ. Nah, kalau PR begini mah masih banyak. Ya, di Lebak Banten antrian sumur itu udah nyampe ada 5 titik belum kepegang. Karena apa? Donasi tadi. Donasi yang kami lakukan itu terbuka, ada di websitenya www.rumahhati.com. Jadi semua bisa langsung transfer, bisa ngelihat siapa saja yang sudah berdonasi. Mohon izin Pak Haji, nanti kita ngobrol lagi setelah pengajian. Terima kasih. Ada lagi yang terakhir? Ya, satu lagi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Nabi kepada Rasulullah itu disebutkan dalam firman Allah, Inna Allah Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah Nabi itu sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi, pemerintahan kita. Nah ini yang saya tanya, kedudukan daripada sholatnya sendiri, apakah wajib sama seperti hanya dibagikan untuk kita sebagai berpuasa, sholat dan sebagainya. Lantas yang kedua, pastilah dari sholat itu apa saja Pak Ustaz? Dijelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya kalau ada nabi tahu Sallallahu ala nabi. Innallaha wa mala. Jadi tidak ada kata kerja di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan Allah melakukan hal yang sama. Hambanya sholat, Allah sholat? Enggak. Allah perintahkan puasa, Allah puasa? Allah perintahkan haji, Allah haji? Enggak ada. Tapi cuma sholawat yang langsung Allah juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi. Bagaimana kedudukannya? Kedudukannya sholawat itu hakikatnya adalah sunnah. Tapi sunnah yang muakkad, sunnah yang betul-betul mendekati kewajiban kita. Karena apa? Di dalam sholat saja kita ada sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa fadilah sholawat? Luar biasa fadilahnya.
Fadilahnya itu nanti kita satu sholawat dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Apa kebaikannya? Banyak. Tapi ada yang tren sekarang itu, Ustadz boleh nggak pengen mobil dielus-elus mobilnya disolawatin gitu ya, solawatin aja dulu. Nah, ada Ustadz yang mengatakan begitu, bebas saja, sah-sah saja asal tidak bersandarkan kepada makhluknya gitu ya. Tapi fadilahnya apa Ustadz? Oh, fadilah sholat itu luar biasa. Siapa yang sering bersolawat kepadaku, aku akan balas dengan 10 kebaikan. Yang kedua, nanti ada pengakuan lagi dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Di saat matahari sepenggalan di atas kepala kita, nanti Allah sudah menyidang kita. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan kecuali juga pertolongan oleh Rasulullah. Disebutnya syafaat. Orang yang sering bersolawat itu ntar dikenalin wajahnya sama Rasulullah SAW. Ya, banyak kalau fadilah salawat ini nggak cukup waktunya, gitu Pak ya. Siap. Terima kasih. Kita berdoa apapun yang hadir pada siang hari ini, Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohaninya. Allah angkat penyakitnya, yang cenut-cenut di dengkulnya, di tumitnya, di punggungnya, semuanya Allah angkat penyakitnya. Allah ganti dengan sehat walafiat. Allah lapangkan rezeki kita, Allah dekatkan kita terus kepada Allah dengan amal-amal saleh, dan Allah tutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadziniyah wa kuliyatis salah hadratin nabiyina bisidil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يكافي نعمه ويكافي مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالة الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang setiap bulan dalam majelis ini bukan membawa banyak kebaikan, tapi bawa dosa-dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, hapuskan dosa kami di saat kami keluar dari majelis ini ya Allah. Ini ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sudah banyak bonus kehidupan yang kami terima darimu ya Allah. Semoga kami bisa menerima seluruh takdirmu ya Allah, seluruh ujian-ujianmu ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah biha. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami gendong orang tua kami gendong orang tua belum tentu mampu membalas satu tetesan keringat di saat melahirkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka di masa tuanya ya Allah. Lapangkan rezekinya, berikan mereka sehat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dulu kami kecil, orang tua kami mengatakan sakitnya pindahkan ke dalam tubuh kami ya Allah. Tapi di saat orang tua kami sakit, itu tidak bisa kami katakan pindahkan sakit orang tua kami ke diri kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami, lapangkan kubur istri suami yang telah mendahului kami ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Jadikan keimanan kami, jadikanlah ibadah-ibadah kami menjadi jariah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tutup mata kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Ya Allah, cabut nyawa kami di saat kami sedang tilawatil Quran, di saat kami sedang melakukan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami sedang maksiat ya Allah. Jangan Engkau cabut
Jangan Engkau pisahkan roh dan jasad kami di saat kami sedang tidak beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhlina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa-apa yang kita dapat ilmu yang bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah memberkahi semua langkah kita. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pengajian banyak kekurangan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.